Tuh, ada pertemuan sama Pak Jokowi didampingi oleh Pak Pratikno bertanya, bukan meminta pasti dimenangkan, enggak, bertanya gimana caranya Bapak menang dulu. Mas Faldo datang masuk dari kampung ke kampung, belusukan, dan itu harus dijalankan belasan kali sehari. Jadi memang begitu yang kita lakukan karena itu arahan orang yang menang dan tidak pernah kalah. Waktu itu Mas Gibran ngajakin belusukan. Dalam derajat tertentu saya belajar cara belusukan dari beliau. Saya belajar cara beliau berjalan gitu, cara beliau melihat. Kalau saya ada masalah, ibu masalahnya begini, gesturnya saya belajar dari beliau. Emang jago. Jago bos, lihat, respect aku sama dia. I learn, ini jago. Makanya ini diwapres pak, jangan diremehkan oleh menang pemilu. Tapi intinya sih saya belajar banyak lah dari proses belusukan dengan beliau dan tiba-tiba, ya mungkin akan ada lagi lah kejutan-kejutan Faldo dan Gibran di Tangerang. Ini persoalan mendasar semua, sampah, trotoar, banjir, jalanan, polusi, pabrik, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan. Nggak lama mas ngerjain 8 item itu mah. Kalau serius untuk persoalan kali ini nggak bisa pakai cara gini lagi gitu. Nggak bisa kalau dilanjutin nih yang ini nih nggak bisa. Jadi kota ini nggak butuh yang berpengalaman. Tapi kota ini yang butuh bekerja cepat, bekerja tuntas. Saya yakin 5 tahun selesai mas. Mungkin bisa lebih cepat. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti, nampol. Jadi kita hari ini bersama dengan host pertama ini perempuan yang sudah saya request dari episode pertama tapi baru dikasih di episode 316. Ini bisa mengenalkan diri siapa Mbak? Halo, saya Fitria Farisa. Hari ini menjadi host magang menemani Tatang Gurito. Ya, Fitria, kita mau main apa? Hari ini ketemu siapa ini? Hari ini kita mau ngobrol sama yang masih muda nih. Oke. Sama kayak kita, masih muda. Ya, selisih kalau sama gue 5 tahun sih, ya sama Fitria selisih setahun kayaknya ya. Enggak juga sih. Politisi muda. Politisi muda. Tapi manuvernya udah gesit. Gesit, ya. Udah beberapa kali pindah partai. Oh iya, 2 kali. Satu kali. Langsung diralat. Dan beliau ini mau mencalonkan diri di pilkada nih. Oke, orang dekat Pak Jokowi juga. Orang dekat Pak Jokowi. Ya. Sekarang pakai baju putih. Oke, baju putih. Oke, langsung kita sambut Bang Faldo Maldini. Yes, Tatang dan Fitria. Terima kasih, baru sekali pindah tapi ngamuknya kayak berkali-kali gue pindah partai. Ampun. Satu kali yang ya. Lain juga dong, yang lain kalau dicek itu ada yang punya KTA 5 itu. Oh iya, banyak kayak Bang. Kayaknya nggak apa-apa itu orang-orang, kenapa gua? Tapi ente kan terlalu terspotlight Bang. Jadi iya selalu kan. rame kalau kita ngomongin Mas Faldo nih. Nah Bang, ini katanya mau maju ke Pilkada Kota Tangerang ya? Ya. Tapi kan sebenarnya abang ini kan udah beberapa kali sebenarnya. Maksudnya nyoba maju untuk eksekutif itu udah berapa sekali ya Bang? Tidak pernah. Belum pernah ya? Tidak pernah. Tapi nyalek ya yang beberapa kali nyalek. 2 kali nyalek. 2 kali. Kenapa hari ini akhirnya maju di Tangerang ini? Udah ngobrol sama Pak Jokowi belum Bang? Iya, jadi sebenarnya banyak mispersepsi gitu. Bahwa banyak yang bilang Faldo mah gagal-gagal mulu. Katanya kan, hah, gagal mulu. Oke. Perasaan guanya nggak gagal deh gitu. Ya. Siapa yang yang lainnya gitu. Oh iya, oke. Jadi maksudnya ini adalah pilkada pertama kami. Oke. Pilkada pertama kami. Jadi bagi saya karena kemarin mendaftar, itu pertama kali saya daftar. Oke. Ya namanya usaha sampai bisa masih dalam level bakal calon, itu mah ya semua orang bisa. Bahkan Pak Anies pun, selevel namanya Pak Anies Baswedan pun, di tahun ini bakal calon gubernur DKI loh. Kan nggak dapet tiket. Iya makanya kan orang kan nyobain jadi calon kepala daerah banyak, tapi yang dapat tiket kan nggak banyak. Nah baru kali ini bisa dapat tiket. Oh iya benar. Maksudnya bukan hal yang mudah untuk dapat tiket gitu. Jadi itu yang saya kira perlu saya klarifikasi juga di banyak forum bahwa banyak bilang Faldo kan kalah sini. Di mana? Gue belum pernah tahu pilkada. Gue bilang gitu. Jadi bukan berapa kali? Bukan, baru ini pertama kali saya ikut pilkada. Kecuali nyaleknya ya. Ya kalau nyalek kan penugasan partai, perintah partai dan sebagainya. Dan saya ngelihat kalau yang namanya nyalek itu Mas, bukan kemenangan personal.
tapi kemenangannya partai. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang dihitung suaranya partai. Ya. Baru dilihat suaranya Valdo. Ya. Kebanyakan orang ngelihatnya suaranya Valdo. Ya. Contoh, di 2019 saya nyalek di Kabupaten Bogor. Waktu itu saya bersaing sama Mas Primus. Dampaknya apa? DPRD Provinsi PAN dapat, selama ini nggak pernah. DPRD Kabupaten Kota dapat dari 2 jadi 5. Waktu itu masih di PAN ya, berarti ya? Partainya tumbuh. Iya kan? Kursinya makin banyak. Saya berangkat, hilang lagi tuh kursi yang di bawah. Waktu saya pindah PSI. Oh, ya Itu. ya. Nah, di PSI Jakarta Timur, ya, itu satu-satunya PSI yang di dapil itu suaranya naik. Yang awalnya itu cuma 1 kursi DPRD provinsi, sekarang kita punya 2. Menang nggak saya sebenarnya? Menang. Gitu. Tapi banyak orang nge-framing Valdonya nggak menang. Ya it's okay gitu, framing orang. Karena ketokohannya gede kan. Bukan masa itu juga, mungkin karena nyari lobangnya ya di situ yang dapatnya gitu. Jadi maksud saya, saya selalu bilang yang namanya pileg itu pertarungannya partai, nggak pernah dihitung suara Valdo gitu. Karena suara PDI, suara Golkar, suara Gerindra. Nah ini pilkada pertama kali dan ya dengan pernah di banyak ini ya posisi dan lain-lain, ya saya kira bicara Tangerang, saya kira kita perlu ngelihat ini juga nggak sekedar Tangerang, tapi ada daerah Greater Jakarta, ada Depok, ada Bekasi, ada Bogor, ada Tangerang, gitu kan. Dimana kita tahu di tempat yang namanya DKJ yang sekarang ini sebelumnya DKI, itu kan pertempuran best talent sebenarnya. Ada Pak Anies dari Kuningan, ada Pak Ahok dari Bangka Belitung, ada sekarang Kang Emil dari Jawa Barat, gitu kan. Itu kan pertarungan best talent. Dan sebenarnya di Greater Jakarta itu juga bisa kesempatan bagi orang-orang yang best talent itu untuk bertarung di situ. Jadi kami kira Tangerang, Depok, Bogor itu adalah daerah yang di sekitar Jakarta itu memang perlu ya menghadirkan pemimpin best talent. Nah, pemimpin best talent itu ya rata-rata ya orang-orang yang politisi profesional kayak kami gitu. Orang yang sebenarnya sejak awal berkarir gitu ya memang memilih jalur politik. Ya kita lihat kalau seandainya Tangerangnya bagus, Bogornya bagus, Depoknya bagus, Bekasinya bagus, pasti kan Greater Jakarta akan makin kuat gitu. Jadi kami kira kebanyakan kita ngeliat kok Tangerang, kenapa nggak Tangsel? Ya kenapa nggak Sumbar, kenapa nggak sini, kenapa nggak situ? Semuanya pasti salah nih, gitu ya. Jadi saya melihat daerah khusus Jakarta kita lihat sebagai Greater Jakarta, di mana di situ diperlukan tempat-tempat untuk pertarungan para best talent, orang-orang terbaik. Di Bogor harus orang terbaik, di Bekasi orang terbaik. Kenapa? Itu kota yang udah heterogen kan, di mana di situ banyak orang-orang dari kampung halaman merantau ke Jakarta, mencari hidup di Jakarta dalam derajat tertentu, memilih tinggalnya di sekitar Jakarta, gitu kan. Nah, saya kira ini adalah sesuatu yang biasa aja gitu. Kalau kita memandangnya begitu gitu. Ini jadi bukan soal Tangerang itu soal talent lokal, Bogor talent lokal, Bekasi talent enggak gitu. Best talent. Nah, jadi kami kira pemilihan Tangerang itu adalah tempat yang cocok untuk kami melakukan eksperimen-eksperimen kebijakan di level kota gitu yang akan menyuplai Jakarta dan bisa jadi menjadi role model di Indonesia gitu. Tapi itu tadi Bang pertanyaanku. Ngobrol nggak sih sama Pak Jokowi atau minta masukan atau bahkan malah siapa yang minta Abang ke Tangerang? Jangan-jangan Pak Jokowi, Valdo kamu maju atau gimana? Nah itu tuh. Ya sebenarnya kalau kami kan interaksi ya tugas memang di staf sus Mensesnek gitu. Tapi kan saya di bawah Pak Pratik. Ya di bawah Pak Pratikno yang memang sehari-hari bersama Pak Jokowi gitu. Apakah sempat ngobrol sama Pak Jokowi? Ya sempat gitu, meminta nasihat karena kan beliau mengawali karir sebagai wali kota gitu, wali kota Solo yang di periode kedua menangnya 90% lebih lah. Itu masih salah satu top 3 rekor lah setahu saya di Indonesia kemenangan pilkada. Jadi kan memang orang yang sangat jago dalam hal menata kota, memperbaiki kota dan sebagainya. Tentunya kami sebagai orang yang terinspirasi oleh beliau dengan Pak Jokowi bertanya, Pak, saya gimana Pak caranya menang? Ya gitu. bener. Tanya gitu. Ada pertemuan sama Pak Jokowi didampingi oleh Pak Pratikno, bertanya, bukan meminta pasti dimenangkan, enggak, bertanya gimana caranya Bapak menang dulu. Terus Pak Jokowi ngasih tahu cari gorong-gorong gitu. Pak Jokowi bilang, Mas Valdo nggak usah kampanye gede-gede, nggak usah event-event gede-gede, grande-grande. Mas Valdo datang masuk dari kampung ke kampung, belusukan.
Dan itu harus dijalankan belasan kali sehari dan kita ngikutin apa yang beliau sampaikan. Itulah kenapa Mas Faldo sekarang 15 kali Iya, sehari nih jadi belusukannya. memang begitu yang kita lakukan karena itu arahan orang yang menang dan tidak pernah kalah. Iya, Oke. nggak pernah kalah Nggak loh pernah dia. kalah, nah. Iya. Win rate-nya 100%. Gila. Ya. Dengan win rate 100%, masa kita pakai cara-cara lain? Dan dilalah, aku juga termasuk orang yang sempat ya bekerja di bawah naungan pemerintahan beliau gitu kan. Jadinya melihat masukannya Pak Presiden begini gitu. Jadi ya udah cara kampanyenya begitu. Saya cuma nanya cara menang. Cara menang. Saya nggak ngomong macam-macam lah. Intinya menang saya catet gitu. Dan itu saya kerjakan sekarang. Gitu. Dari Pak Pratik ada pesan-pesan khusus gitu Mas? Pak Pratik Harus gimana, Pak Pratik harus ya gimana? sama lah sama Pak Presiden. Ya kan, Oke. Pak Pratik juga pesannya sama, ya udah kampanye sono gitu kan. Kampanye kerja keras gitu kan. Ini bukan kesempatan yang mudah gitu. Karena kan tidak banyak Mas. Makanya saya bilang ini kesempatan pertama saya pilkada. Nggak banyak orang yang dapat rekomendasi partai sampai ke KPU. Mungkin ada yang udah dapat rekomendasi nggak sampai ke KPU. Ya, Ya, benar. untuk mendaftar. Jadi makanya kadang-kadang saya merasa bahwa mendapatkan rekomendasi partai itu bukan hal mudah. Makanya ya mungkin ada banyak cara ya. Makanya kami dari awal melihat menjadi politisi itu pilihan yang memang benar-benar kami pilih karena saya nggak seasonal gitu loh, musiman gitu loh, ya kan. Jadi ya ada orang tiba-tiba datang bawa uang sekepok pengen beli mahar partai gitu-gitu. Ya itu ada gitu. Tapi saya bisa bilang bahwa kami kali ini betul-betul mungkin buah dari kerja-kerja selama ini gitu. Oh ya. Interaksi aku sama Gerindra, interaksi saya sama PAN, interaksi dengan Nasdem, interaksi dengan PSI gitu kan. Itu kan partai utama yang mendukung kita gitu. Jadi apa yang saya dapat hari ini, apa langkah yang ada ini adalah saya kira buah dari kerja-kerja saya sebelumnya gitu. Dan itu sebenarnya hal yang tidak biasa sebenarnya di dunia politik gitu loh. Karena kita tahu bahwa portofolio masa lalu itu seringkali diabaikan kan di dunia politik. Nah, kebetulan saya untuk kali ini itu bisa selamat gitu loh. Oh, artinya bertahan ya partai-partai ini tetap bertahan gitu. Karena kan kayak Tangsel aja kan misalnya ya Gesel, Pak Riza gitu semua. Dan saya bukan orang yang jauh dari Tangerang, saya juga sudah tinggal di daerah sana, kawasan sana, istri saya juga kita domisili di situ juga gitu. Jadi bukan hal yang jauh sebenarnya Tangerang gitu. Tapi apa sih Mas sebenarnya aku penasaran keresahan utama gitu untuk maju di Tangerang gitu. Apakah memang pertimbangannya katakanlah mungkin ini pertanyaannya adalah secara elektoral gimana nih Mas? Itu. Terus yang kedua keresahan utamanya itu apa yang bikin kayaknya gue harus benerin ini deh Mas Faldo? Sebenarnya banyak sih faktornya Mas, tapi kalau seandainya ditanya faktor yang paling mendasar dan paling personal adalah saya kira kita itu termasuk negara yang perlu cukup aware sama perubahan yang terjadi. Bahwa kita punya komposisi penduduk itu udah mulai berubah. Yang namanya bonus demografi itu akan segera terjadi gitu. Dan dilalah itu juga terjadi di Tangerang. Bahwa size orang yang ada di situ lebih gede di tengah orang-orang di usia produktif. Hampir mirip dengan komposisi demografi penduduk Indonesia sebenarnya. Dan ini perubahan ini nggak banyak disadari oleh politisi sebenarnya atau partai politik bahkan gitu. Karena memang dari ini yang sering diomongin, tapi nggak ketemu cara mengeksekusinya dengan benar. Gitu. Ya, misalnya kita sering Mas, ngomong soal bonus demografi, beban demografi, tapi kita nggak tahu how to-nya, what to do-nya gitu. Dan saya melihat itu yang menjadi sesuatu yang membuat saya bertahan dalam dunia politik kontestasi elektoral. Nggak banyak teman-teman, ya kita bisa bilang banyak teman-teman saya yang dulu berjuang dari 2019, berbeda partai, ya udah kehilangan relevansi gitu ya. Nggak banyak yang masih bisa bertahan gitu. Mungkin ya kalau saya melihatnya ini ada demand, ada kebutuhan soal komposisi penduduk Indonesia yang berubah dan itu mirip sama di Tangerang. Kalau seandainya saya berhasil menguji dengan program-program di level mikro di Tangerang, Tangerang akan bisa jadi lab untuk eksperimen yang lebih besar di Indonesia. Gitu. Jadi dengan size penduduk usia produktifnya yang kita tahu problem di usia produktif itu adalah soal lapangan kerja, karena mereka harus menanggung beban 2 generasi di senior dan juniornya, yang biasa di teman-teman bilang sandwich generation gitu kan. Jadi kalau kita menguji itu di kota Tangerang, yang levelnya lebih kecil, lebih terukur, yang lebih
bisa cepet gitu. Kalau size di Indonesia treatmentnya kan gede, ya kan? Kita lihat polisinya presiden terpilih lebih fokus ke sini, gubernur nanti akan ke sana. Tentu di level kota kita bisa menguji dalam level yang lebih mikro, sehingga kami kira Tangerang bisa menjadi jawaban gitu. Ya pastinya wali kota lain, bupati lain juga melakukan hal yang sama gitu. Harusnya ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia kan. Tapi kesadaran itu yang sebenarnya saya merasa kayaknya saya harus masuk nih dalam pilkada kali ini. Berarti gini Mas, berarti kalau gitu tak simpulin adalah keresahanmu yang utama adalah kelompok tengah ini yang sekarang udah mulai muncul banyak dan meledak. Ini yang harus Iya, ini soal kan? masa depan bangsa kita kan. Maksud saya ini kan soal anak cucu saya nanti. Nah, mereka ini akan ngurus anak cucu saya. Bener. Ya kan? Jadi kalau terus apa tuh Mas? Kayak misalnya aku pengen tahu yang akhirnya misalnya jadi visi misinya Mas Faldo untuk ngurusin apa? Karena gini Mas, di medsos itu kan lagi kenceng banget tuh merasa bahwa kelompok tengah ini sekarang sangat diabaikan gitu sama pemerintah gitu. Sulitan padahal belum dikasih banyak fasilitas yang mumpuni, tapi kayaknya digas terus nanti mulai dari tapera, terus ini nanti ada kebijakan yang soal NIK, KRL itu ya yang dianggap wah ini kok kelompok tengah kena terus. Nah menarik tadi sebenarnya ketika Mas Waldo bilang ini bonus demografi kelompok di tengahnya ini yang harus mulai diperhatikan. Itu misalnya apa tuh Mas yang divisi misalnya Mas Waldo? Sebenarnya kan itu kita bicara soal productivity mereka kan. Nah, terlepas mereka akan jadi businessman, terlepas mereka akan jadi profesional pekerja, terlepas mereka bahkan jadi akademisi, mereka bisa jadi ustadz bahkan, mereka bisa jadi pedagang atau bahkan menjadi pengangguran. Ya, selalu ada opsi itu, ya kan? Nah, bagaimana caranya orang-orang yang di kelompok ini di usia 18 sampai 35 tahun ini tetap produktif, Mas? Tergantung mereka punya passion apa. Karena nggak semuanya orang di antara kita pengen jadi businessman. Benar. Nggak semuanya juga pengen jadi profesional. Nggak semuanya juga pengen jadi ustadz atau pendeta pemuka agama. Yang dimana mereka bisa earn. Not given by the others gitu loh. Mereka bisa produktif menghasilkan dengan bekerja. Bekerja dalam konteks dia juga berbisnis, dia juga bekerja mencari uang gitu kan. Jadi kami kira kehadiran pemerintahan yang concern tentang lapangan kerja mereka untuk di usia produktif ini itu penting sekali. Makanya salah satu target kita di Kota Tangerang adalah pengangguran di usia produktif 0%. Oke. Nah, kenapa? Karena diurus. Kenapa? Cara ngurusnya gimana? Ya kita tanya. Hey, you guys mau apa? Kita lihat nanti supply-nya seperti apa, kita cari demand-nya seperti apa. Tugas yang namanya wali kota adalah memastikan link and match. Teorinya kan gampang. Teorinya gampang kan? Link and match bagaimana. Tapi kalau kagak dikerjain itu jadi rumit. Nggak ditemuin gitu ya sama bukan hanya sekedar ditemukan. Orang yang mau kita supply kita treatment dulu dong. Kan kita punya BLK, Balai Latihan Kerja. Kita bisa juga bikin yang namanya LPK, Lembaga Pencari Kerja. Kita bisa bikin namanya LPS, Lembaga Pemberi Sertifikasi. Jadi supply yang ada di sini itu udah certified untuk ketemu ke sini. Itu kalau saya ngomong profesional. Kalau kita ngomong bisnis, pasti harus aku inkubasi dulu. Aku punya teman banyak, investor, kenalan dan sebagainya, yang sebenarnya mereka punya duit, tapi juga butuh orang yang bekerja mau bisnis untuk muterin duit mereka kan. Ya benar. Ya kan. Nah yang punya duit, yang butuh investasi, kadang-kadang ketemu investor kakinya begini gitu. Itu kan harus diajarin. Ya benar. Gitu. Jadi sehingga ini memang diurus banget. Itu salah satu. Mungkin itu akan jadi sesuatu yang kalau kita berhasil itu akan jadi masterpiece kita nanti di Kota Tangerang gitu loh. Bahwa ada sebuah treatment di mana ya kalau seandainya di luar usia itu lain lagi soal ya. Ya, soalnya udah beda lagi. Misalnya kayak yang nggak sampai SMA. Oke, SMA kan bukan urusan saya nih, urusannya gubernur. Tapi kan karena di kota saya harus berani berunding dong sama gubernur. Karena jadi bebannya nanti wali kota. Tolong ente bikin SMK yang keren ya Pak Gub ya. Jangan sampai jadi beban aing gitu. Ya kan, untuk universitas juga gitu. Saya harus ngomong sama Mendikbud nanti ya kan, yang kemungkinan sih saya kenal orang-orangnya gitu. Karena sebelumnya bukan orang yang ya nggak tahu lah, pasti politisi yang saya tahu gitu loh. Yang dalam artian Pak, saya Faldo Maldini wali kota Tangerang. Oh ya Faldo, kemungkinan itu gitu. Kemampuan kita untuk kan tugasnya Pak Wali itu berunding. Itu kita baru ngomong inbound ya. Kita belum ngomong outbound di luar negeri. Ya kan ada beberapa pasar tenaga kerja yang juga demand-nya cukup gede. Jadi wali kota mesti gaul, bisa bahasa Inggris, Mandarin, Arab dan sebagainya gitu. Jadi ya tugasnya Pak Wali itu ya
yang ngurusin semua warganya, melayani lah. Wah, berarti ini calon wali kota Tangerang ini jaringannya nasionalnya kepegang, globalnya kepegang ini ya. Benar. Gitu Nah, kan. kemarin Mas Faldo di KPU juga sempat ngomong kalau katanya memimpin kota Tangerang ini nggak bisa dengan cara biasa aja gitu. Udah cukup lah cara biasa aja. Emang harus gimana sih Mas strateginya Mas Faldo nanti ke depannya tuh gimana cara yang nggak biasa gitu? Nah, caranya mesti ini, kita itu melihat kota itu kalau 1 tahun ya, nggak beres tuh ya, itu mungkin anggaran, SDM, keuangan masalah. Kalau 5 tahun mungkin lupa lah. Tapi kalau 10 tahun itu pembiaran, saya kira. Nah, jadi saya kira dia dengan orang-orang yang sudah ada selama ini 10 tahun membiarkan Tangerang begini, mau nggak mau ini harus diselesaikan lebih cepat. Jadi 2 kunci, cepat dan tuntas. Geraknya mesti cepat, kerjanya mesti tuntas. Gitu. Nah, caranya gimana? Ya mau nggak mau ya nanya Pak Wali harus accessible, harus bisa ditelepon, harus punya rumah dinas, harus diketahui lagi ngapain. Nggak kabur-kaburan di warganya. Makanya kita dari awal naruh nomor handphone di billboard, di baliho. Ya. Itu tim atau Mas Faldo sendiri tuh? Nih, Pak Pratik juga WA ke sono. Nomornya Mas Faldo ya, jadi bisa nih ya di WhatsApp ya. Mantan pun juga ke situ, mantannya udah jadi istri. Oh ya, ya. Jadi maksudnya akses, karena kota ini kan kalau kita mau gerak cepat kan kita harus komunikasi terus. Oke. Karena gini, kalau saya kira kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah berunding, kita nggak pernah ketemu, kita mau bikin apa? Nggak akan bisa cepat. Ya kan? Jadi kan kemauan seorang wali yang kuat untuk ngobrol sama warganya, ketemu warganya, ngadepin warganya, masuk kampung, keluar kampung, nanya masalahnya apa, kan cepat treatmentnya. Nanti kalau jadi insya Allah pas saya belusukan, kadis saya harus ikut. Oh ya. Nah, kadis saya akan saya temuin sama Pak RT. Jadi kan selama ini kan putus. Banyak yang merasa jadi elit lokal yang susah aksesnya. Nah, gimana caranya? Pasti pertanyaan selanjutnya gini, emang Mas Faldo bisa ngelola birokrasi? Bisa. Bukan politisi. Oh ya, jangan lupa itu. Cara-cara yang tadi itu berarti caranya belum cuma dilakukan. satu, ngobrol. Selama ini kita nggak ngobrol. Kan politisi jurusnya cuma satu, ngobrol. Kita nggak ada persoalan di Republik ini nggak bisa kita rundingin. Ya kan? Dan kemauan kita untuk ngobrol lama, banyak, ngadepin. Komplainnya apa Pak RT? Pak Kadis duitnya ada? Nggak ada, ayo kita cari duitnya gitu. Kan gitu. Selama ini kan nggak dibikin platformnya. Kenapa? Males. Punya kepentingan lain. Aku Mas Fit, nggak punya tanah 1 petak pun di situ. Nggak punya bisnis di situ. Jadi kepentinganku cuma bekerja di situ. Jadi saya nggak ada kepentingan apapun selain merapikan ini gitu. Jadi drive-nya itu lebih ke situ. Bahwa saya kira dengan apa yang bisa dikerjakan secara selesai juga, jadi saya kawal, saya tungguin, saya tongkrongin kalau belum beres gitu. Kenapa? Ya kerjalah, itu kerjaan gua. Ya kan? Kira-kira gitu. Dan dalam kampanye pun itu udah mulai kita uji gitu. Kalau seandainya ada yang begini, kita respon cepat. Ada yang begitu, kita respon cepat. Jadi tim-tim kita pun juga terbiasa untuk gerak cepat. Pada akhirnya begitu. Dan kayaknya gerak cepat dipakai banyak kepala daerah lain deh. Kan? Iya. Mas, ini kan Mas Faldo nih di antara 3 calon yang sekarang ini paling muda ya. Pasangannya pun masih 34 tahun. Mas Faldo 34 tahun, pasangannya masih 34 tahun. Apa yang bisa ditawarkan? Yang lain udah tuek-tuek. Yang lain udah 50. Senior yang kita hormati. Kita hormat sama senior. Ya. Di balihonya Mas Faldo tuh juga terpampang usianya nih 34 tahun, 34 tahun. Emang apa sih Mas yang mau ditawarkan sebagai politikus muda? Menjamin apa gitu? Apa yang hal-hal baru yang ditawarkan sebagai politikus muda tuh lebihnya apa sih? Kenapa harus dimunculin tuh angka 34 gitu? Iya, itu 17 tahun sebenarnya. Tapi kali 2. Yang lain mungkin kali 3, kali 4 gitu loh. Bahaya ini, puber kedua ini, bahaya ini. Jadi maksud saya, gimana caranya kita juga ngeliatin ya, bahwa kita muda nggak manja. Kita muda, kita belusukan. Kita muda, kita hormat sama yang lebih senior. Aku hormat kok sama kontestan lain tuh aku hormat gitu. Aku hormat karena mereka orang udah lama juga di birokrasi gitu. Tapi untuk persoalan kali ini nggak bisa pakai cara gini lagi gitu loh. Gitu loh. Nggak bisa kalau dilanjutin nih yang ini nih nggak bisa. Jadi kota ini nggak butuh yang berpengalaman. Tapi kota ini yang butuh bekerja cepat, bekerja tuntas, sudah itu aja. Jadi ini merujuk ke calon tertentu nih Mas. Iya semuanya kan merasa berpengalaman. Kan karena persoalannya jawabannya bukan pengalaman. Ya saya berpengalaman, tuh kali masih kotor. Saya berpengalaman tuh masih macet. Saya berpengalaman banjir masih ada.
gitu loh. Jadi mesti diberesin. Yeah. Nggak butuh cerita-cerita aja nih saya punya pengalaman beberapa tahun lalu. Nggak gitu. Itu udah lawas lah itu ya. Saya kira ya, Yeah. karena kalau seandainya masih mau begitu ya sayang aja sih. Yeah. Ada orang yang berdua, anak muda pengen kerja, yang pengen niat baik, ya, pengen berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya yakin 5 tahun selesai, Mas. Mungkin bisa lebih cepat. Gitu loh. Karena kan saya dari dulu orang kerja gitu. Jadi nggak lama-lama ini. Ini persoalan mendasar semua. Sampah, trotoar, terus banjir. Oke, itu mungkin butuh infrastruktur pusat. Jalanan butuh infrastruktur pusat. Saya minta tolong, Mas. Polusi, pabrik, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan. Nggak lama, Mas, ngerjain 8 item itu mah kalau serius. Oke. Nah, nanti mungkin di fase selanjutnya baru saya mulai ngomongin yang dari luar, partnership ini itu. Gitu. Karena itu ditata dulu. Siapin dulu gitu. Bisa ini ya. Mas, tapi sebagai seorang politisi muda ya gitu, calon wali kota muda gitu. Waktu kemarin ini kan udah mulai kampanye dari kemarin belusukan dan lain sebagainya. Merasa ngalamin kesulitan nggak ketika harus masuk ke generasi boomer ini loh? Enggak. Malah justru mereka welcome. Sambutannya di lapangan gimana tuh Mas, ibu-ibu, Teriak. bapak-bapak? Teriak. Wah, Bang Faldo, itu ada tuh kemarin pas pendaftaran kau ngelihat. Dicubit-cubit Iya, ras cubit, terkuat di lalala, dunia iya. itu udah Iya. kena. Udah ampun gitu. Untung yang nyubit masih agak junior gitu. Kalau Fadlin tuh yang lebih senior. Tapi maksud saya kita memang sebenarnya kita juga termasuk orang yang tahu diri juga gitu. Ibu mohon izin ya kami kampanye gitu. Maksudnya kita nggak petantang-petenteng juga gitu. Maksudnya saya tahu di situ mungkin ada yang mungkin dari kelompok sebelah dan sebagainya. Ya minimal pulang-pulang mereka ragu gitu. Ini bocah ada di depan gua nih gitu. Ya, karena kita datang gitu. Kayaknya kalau dia tanya sebelum pendaftaran tuh titiknya 500 ada kali, Mas. Hah? Saya sama Gerindra aja 200 titik. Saya sendiri mungkin ada 200. Mas Fadlin ada 100. Oh, di terpisah total nih 500 tuh. Ya. Kalau Gerindra tuh bareng. Saya sendiri 200 juga. Mas Fadlin mungkin 100. Sudah 500 titik kita kampanye. Sebelum daftar loh. Ya, jadi sosialisasinya udah udah ribuan, bahkan mungkin udah belasan ribu tangan kita salamin, Mas. Jadi memang banyak gitu. Dan walaupun itu masih banyak lagi ya. Intinya kan tim juga bekerja. Jadi, kebanyakan keluhan mereka apa, Mas? dicuekin. Ngadu, dicuekin. Iya, maksudnya udah kehadiran soal present, hal sederhana. Oke. Walinya tuh jauh gitu. Ya kalau soal mereka merasa itu ya. Soal kalau saya masuk ke kampung-kampung nih, ibu-ibu biasanya modal kerja, modal usaha. Kalau saya masuk ke komplek, biasanya soal tata kota. Kalau saya masuk ke kelompok keumatan, itu soal kebebasan beribadah ada, soal soal insentif untuk para pegiat agama juga ada. Kalau saya masuk ke anak-anak skena nih, kebebasan mereka untuk berekspresi. Kalau saya masuk ke anak-anak yang mencintai hobi-hobi khusus, nggak ada tempat untuk mereka itu nongkrong. Kalau saya masuk ke bapak-bapak, ini ceritanya politik abis nih. Politik abis ya. Wah, ampun gua. Siap bos, gitu kan. Itu semua. Tapi respect, masukannya banyak-banyak yang benar. Kalau saya masuk ke kelompok dari Sunda, dari Makassar, itu soal ketenangan aja gitu. Ini dia pengen kotanya ini ditata benar aja. Jadi mereka lagi orang yang mencari orang yang bisa kerja gitu. Ada dorongan itu ya kayaknya. Tolong lu kerjain nih kota gitu loh. Tolong lu beresin gitu. Jadi gue ngeliat dari jauh nih. Gitu. Kita jadi pelayannya. Bukan kita jadi pemimpinnya gitu. Kan pemerintah, tukang perintah-perintah kan biasanya. Ya. Kita mah nggak gitu. Okay. Jadi, Dok, itu tolong nanti kali Sipon lo beresin ya. Tolong kita pengen Persi Kota itu jadi Liga 1. Oh, ada titipan itu juga. Iya, ngasih perintah ke kita. Siap, Bos, gitu kan. Oke. Ya kan kita catat. Aku tuh ada buku tuh aku catat semua permintaan warga. Kayak Pak Jokowi banget nih. Enggak, itu bukunya udah soal tadi. Nah, Pak Jokowi juga katanya kan dicatat. Kita kan belajar dari orang yang win rate-nya 100%. Iya, harus kita tiru dong win rate 100%, Bos. Mas, kalau ngomongin soal koalisi, koalisinya Mas Faldo nih lumayan gemuk juga ya sebenarnya dari Gerindra, PAN, PSI, lalu Nasdem, lalu ada beberapa partai non parlemen. Tapi ada juga kubu sebelah yang juga petahana mantan wakil wali kota yang juga koalisinya cukup gemuk juga. Ada PDIP di situ, ada Demokrat di situ, lalu ada Golkar dan beberapa partai non parlemen. Nih gimana nih Mas menghadapi
yang satu nih cukup gemuk juga, walaupun Mas Faldo mungkin juga gemuk juga pendukungnya. Optimistis nggak nih Mas? Optimis sih. Kita bareng Pak Prabowo. Maksudnya ada Gerindra. Ya, ada Gerindra. Kan yang teken SK Pak Prabowo. Oke. Ya kan? Itu ketemu nggak? Apa? Waktu ngajuin SK? Enggak lewat Pak Muzani. Oh, lewat Pak Muzani. Lewat Pak Muzani. Nantilah mudah-mudahan beliau kampanye di Tangerang lah. Tapi komunikasi awalnya sebenarnya gimana sih Mas? Akhirnya diusung sama Gerindra nih, apakah ini pertamanya Mas Faldo ke Mas Kaisang dulu kah sebagai Ketua Umum PSI? Ya Lalu pasti ke dong, prosesnya Gerindra? itu. Saya ikut ke Mas Kaisang dulu. Mas, saya mau maju pilkada, saya bilang. Ayo kita buka peta. Oh ya, ada beberapa opsi, ada Depok, Tangsel, Tangerang, Provinsi Banten. Terus habis itu Mas Kaisang bangun komunikasi dengan Gerindra. Kita ada talent nih yang siap maju juga gitu. Di Tangerang. Gitu. Gerindra sepakat di situ ya? Gerindra sepakat di situ. Oke. Dan Kalau akhirnya dipasangkan dengan Mas Fadlin? nah, sambil jalan tiba-tiba Nasdem nelpon. Oke. Ada Pak Wahidin datang ke Nasdem minta dihubungkan dengan koalisinya Faldo. Gitu. Pak Wahidin yang... Pak Wahidin yang nelpon. Oh, jadi dibantuin bapaknya ya? Pak Wahidin. Oke. Ada jubirnya juga. Oh, iya. Jadi ya waktu itu saya bilang, kalau anak Pak Wahidin siapa yang nomor satu? Nah. Faldo yang nomor satu katanya. Itu dari Pak Wahidinnya? Pak Wahidinnya. Saya datang ke rumahnya, saya tanya, Pak, kita kan sama nih seumuran, siapa yang nomor satu, Pak? Kamu aja, kata Pak Wahidin. Oke. Tapi kenapa Menarik alasannya nih ya. Pak Wahidin? Nggak tahu, tanya Pak Wahidin. Menarik ya, karena dia nggak nge-push anaknya gitu ya. Nah, tadi disinggung juga nih ada Mas Kaisang juga pasti udah dapat restu lah ya dari Ya. awal. Kalau komunikasinya dengan Mas Gibran, gimana nih Mas? Setelah tadi ke Pak Pratik, Pak Jokowi, nah ada andil Mas Gibran nggak? Karena kemarin Untuk belusukannya- partai-partai? Betul. Nggak ada. Kemarin waktu belusukan kan ada Mas Gibran juga, Ya. terus katanya Mas Gibran sempat ngomong Mas Faldo nih harus dikawal di Tangerang gitu. Ini endorsement apa gimana nih Mas? Iya, tanya Mas Gibran itu ya. Oke. Tapi yang jelas ya waktu itu Mas Gibran ngajakin belusukan. Dalam derajat tertentu saya belajar cara belusukan dari beliau. Oh. Cara mengatur flow-nya, cara apa yang dibawa, kadang-kadang Emang jago. Mas. jago, Bos. Masa Lihai. sih? Respect aku sama dia. I learn. Misalnya. Ibu-ibu disalam-salamin. Jago dia. Oh, ngambil ini Jago. strateginya oke Makanya ya? ini wapres, Pak. Iya. Jangan diremehkan oleh Oke, menang iya. pemilu. Oke. Ya, jadi saya belajar cara beliau berjalan gitu, cara beliau melihat. Kalau saya ada masalah, Ibu, masalahnya begini, gesturnya saya belajar dari beliau. Belajar. Yang kita kira kita udah sering banget Iya. begini gitu. Ternyata masih, waduh, ini yang bener nih gitu. Belajar saya jadi situ. Misalnya apa tuh Mas? Ini aku penasaran beneran. Ada ibu-ibu Oke. sakit. Ibu sudah pakai KIS? Gitu loh. Kan saya kadang-kadang langsung solusinya, tolong tim bantu ibu ini. Kan salah. Oh. Harus ada pendekatan Iya, lebih yang dari hati ke programatik hati. gitu loh. Misalnya, kalau saya bantuin semua orang sakit di setiap saya belusukan, uang saya mah cukup. Iya kan? Justru ya model-modelnya tuh lebih programatik gitu. Itu yang Mas Gibran ajarin gitu. Oh, saya belajar. Oh, gitu. Cara ngejawab wartawan, cara berhenti, cara turun, mobil diparkir di mana. Sedetail itu saya belajar. Cara jawab wartawan udah biasa kan, Mas? Iya, ya cara jawab wartawan oke lah. Iya, gitu. iya. Ya kan? Kayaknya Tapi kan sering cara beliau tampil. ngomong kan ya Iya, satu-satu tapi tipis tajam gitu. Ya. Ya tapi jangan gitu juga, pusing ini wartawan kita ini yang awal. Ya. Tapi intinya sih saya belajar banyak lah dari proses belusukan dengan beliau, dan tiba-tiba ya mungkin akan ada lagi lah kejutan-kejutan Faldo dan Gibran di Tangerang. Oke. Berarti ke depan nih kayaknya kalau belusukan nih akan ada Mungkin akan temennya metode nih ya. lain lagi, metode lain lagi. Karena kan belusukan udahlah, kita cari cara lain lah biar seru. Ya. Mas, tapi ini jadi modal nggak? Apa ya, Pak Jokowi oke gitu, Pak Prabowo oke, melalui Pak Muzani ya, Mas Gibran, Mas Kaisang, itu nambah spirit dan jadi kayak wah menang nih gue ini. Atau memang ya nggak juga, ini perjuangannya memang seberat itu karena Jangan di lupa Pak lokal. Wahidin loh. Ya sama Pak Wahidin tadi. Saya kira pada akhirnya semua ditentukan oleh calon sih, oleh kandidat. Oh, oke. Ya, faktor internal sih. Itu memang ada faktor eksternal. Jadi sejak awal saya dan Mas Fadlin sepakat bahwa ya kita harus kerja keras gitu. Ini hanya bonus yang kita juga nggak perlu pikirin, kita nggak perlu
berharap gitu-gitu. Ya bersyukur kita direken gitu, kita dinotis. Tapi yang paling penting kitanya harus rajin. Karena kalau kita nggak rajin, orang kagak tahu sama kita, ya kan? Kita nggak masang APK, orang nggak tahu. Gitu. Jadi ya kita sebagai kandidat harus rajin. Terlepas dari endorsement ABCD ini, mungkin ya itu kan ada yang izin bentuknya, ada yang begini begitu. Tapi kan mereka nggak ngurus kita doang. Siapa kita? Emang kita yang lurus banget gitu. Kita juga harus sadar diri sebagai orang yang mendapat kesempatan gitu ya. Kita harus sadar diri dan menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bukan malah menggunakan kesempatan itu untuk hal yang sebenarnya kita bisa lakukan lebih dari itu gitu. Makanya saya nggak, saya orangnya Pak Pratikno di Setnek, saya pernah bekerja sama Pak Jokowi, ketum saya Mas Kaisang, calon wakil saya Mas Gibran, tapi saya Valdo Maldini, calon wali kota Tangerang gitu. Ya. Gitu. Saya menyadari hal itu dari awal gitu. Mas Fadlen juga bilang saya berjanji saya akan lebih baik daripada bapak saya katanya. Gitu. Jadi kita memang orang-orang yang pengen ambis juga yang ngerapiin itu. Jadi ya dalam derajat tertentu kami kira ya mudah-mudahan ini jadi pesan yang cukup tajam ya untuk masyarakat kota Tangerang itu, mudah-mudahan. Mas, bedanya main di politik nasional sama akhirnya di Tangerang nih apa nih? Lokal gitu ya, walaupun dia deket ya sama Jakarta gitu. Karakteristik masyarakatnya tuh kayak apa? Apakah sekritis di Jakarta atau gimana? Terus bedanya apa tuh? Saya kan udah coba kampanye di beberapa titik ya. Bogor, Sumatera Barat, Pesisir Selatan. Yang ini masih bakal calon nih, kayak Anies Baswedan nih statusnya nih ya. Jangan langsung di quote sebagai gagal pilkada gitu loh. Tapi kan ente udah dapet tiket. Enggak, yang 2000 ya. Sumbar tuh belum, sama kayak Mas Anies hari ini loh. Jadi apa yang gua alami dulu sekarang Mas Anies rasakan. Udah pernah duluan. Iya. Jadi tolong kalau netizen kritik gua soal itu, Mas Anies tolong dikritik juga. Enggak, I love Mas Anies. Good luck, Mas Anies, semangat, jangan pantang menyerah, Mas Anies. Ya, jangan dipotong loh ini ya. Nanti malah jadi framing loh. Gas terus. Habis itu aku coba di Jaktim. Oke. Aku coba di Tangerang. Bagiku nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Sama aja. Intinya warga tuh pengen didatengin. Seneng ketemu orang yang memang salam sama mereka, foto sama mereka, nggak ngelihat mereka di baliho aja. Sama aja, Mas. Nggak mau terlalu elitis ya, gitu ya. Adalah analisis sedikit, tapi bagi aku sama aja. Kita datang mereka pasti giniin tangannya. Pasti. Ya, mau Depok, mau Jaktim, mau Sumbar, mau Pesisir Selatan, mau Tangerang. Memang presence seorang leader itu penting. Makanya Pak Jokowi sering turun. Tapi kalau dari sisi politiknya, di nasional sama di lokal gitu, ada pembedanya nggak? Sebenarnya sih. Karena ini kayaknya pilkada lebih seru loh daripada pilpres manuver. Ya memang kalau di lokal itu isu tuh minute by minute. Oh malah lebih cepat ya? Lebih dinamis saya lihat. Tapi yang paling penting kalau kita terbiasa main di nasional ya kita tahu. Walaupun terjadi minute by minute gitu, tapi keputusan harus kita ambil dengan tenang gitu. Ya, jadi ya banyak isu yang berubah ya kita santai aja. Aku lebih rileks aja karena pernah menghadapi serbuan yang jauh lebih besar kan sebenarnya kan. Jadi kayak udahlah. Gitu. Black campaign hoax gitu jalan juga nggak Mas? Jalan lebih brutal banget. Valdo bukan orang Tangerang, ya iyalah gitu kan. Sampai kapanpun gue nggak pernah jadi orang Tangerang gitu. Ya, tapi ya gue pengen memastikan Tangerang baik gitu. Jadi ya ada gitu. Tapi ya saya kira dimanapun lah yang pilkada semua pasti mengalami itu. Jadi saya nggak menjadikan itu sebagai hambatan untuk terus kerja keras sih. Gitu. Karena saya orang kerja lah. Berarti sekarang kan statusnya bakal calon ya Mas ya? Insya Allah. Bakal kalau calon. tanggal 22 ditetapkan calon. Sebulan lagi. Nah, ini masih di istana kah? Ini kan berarti udah sekitar 4 tahun ya jadi statusnya. Udah selesai, per hari ini atau per H-1 harusnya. Oh, oke. Berarti sekarang udah nggak jadi bagian dari istana gitu ya. Resign. Tapi kemarin boleh diceritain Mas, kemarin selama mendampingi Pak Pratikno nih sebagai orang lingkaran istana, orang dekatnya Pak Jokowi juga nih. Yang Pak Pratik yang dekat sama Pak Jokowi loh ya. Tetap aja dekat nih Mas dalam satu istana nih. Apa aja sih Mas yang hal-hal yang mungkin
Mas Waldo sehari-hari hadapi tuh kayak gimana? Tugasnya Mas Waldo tuh sebagai staf khususnya Pak Pratik tuh seperti apa? Ya sebenarnya kan karena di Pak Pratikno ya, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya yang saya pelajari sih. Maksudnya ngelihat persoalan ini, persoalan itu gitu. Walaupun saya tahu penugasan saya lebih ke eksternal ya, lebih ke komunikasi dan media gitu. Walaupun saya juga ngelihat bahwa proses politik yang terjadi di sana itu jadi pelajaran yang banyak hal juga buat saya gitu. Tapi yang saya dapetin adalah kemampuan kita untuk mengelola pemerintahan itu memang penting untuk punya orang yang mengerti suasana publik. Gitu. Mengerti suasana publik. Jadi Pak Presiden, Pak Pratik itu cukup concern sama suasana publik. Dan itu yang setidaknya yang kita juga rasakan. Makanya program kita di Tangerang didesain begitu. Sesuai dengan apa yang menjadi suasana publik. Bahwa publik resah atas sampah yang tidak beres. Publik resah atas jalanan yang banyak yang gedung-gedung gitu. Publik resah soal lapangan kerja. Walaupun sebenarnya normatif, tapi kan obatnya belum tentu normatif. Ya semua calon kepala daerah ngomong isu yang sama, tapi programnya dan how to-nya yang paling penting diuji kan. Saya yakin yang lain juga ngomong yang sama, tapi precise nggak dia nembak masalah itu, tepat nggak, dan obatnya itu tepat nggak. Kami kira obat kami paling tepat. Kenapa? Karena kita ngebaca. Kemampuan kita untuk lebih empati, lebih kayak sensitif sama apa yang mereka teriakin gitu. Terlepas dari framing politik lokal yang juga berpengaruh, tapi kita terus berusaha untuk ngomongin gitu. Hunian yang terjangkau bagi anak muda, kita ngomong rumah sakit tipe C di setiap kecamatan, jalanan mulus dan bersih, perbaikan sekolah, seragam gratis, BPJS gratis untuk warga miskin. Nah itu kan sebenarnya obat dari problem di kesehatan, problem di pendidikan yang kami tawarkan. Saya nggak tahu kalau kandidat lain juga tiru sih, mungkin kita punya deliverables-nya, cara mengerjakannya dengan tepat. Gitu. Jadi eksekusinya yang akan beda-beda ya. Jadi memang problem di kota kan relatif mirip, tapi kemampuan pemerintahan, nah itu yang saya pelajari di kantor, di istana gitu. Jadi ya terlepas dari mengakali situasi politik secara level nasional gitu, saya kira kemampuan untuk membuat program-program yang jadi solusi itu jadi penting. Dan apabila semua wali kota begitu, saya kira pemerintah pusat nggak perlu turun ke bawah lagi. Karena udah kelar sampai wali kotanya ya. Tapi obat mujarab untuk keresahan atas demokrasi apa ini Mas Waldo ini? Yes. Kita harus perbaiki partai politik, kan? Orang-orang bagus, ayo berpolitik. Masuk politik. Iya dong. Tarung di dalam. Iya. Aduh, kalau sama Mas Waldo ini agak-agak masih ini nasional ini gitu kan. Nah, ini apa nih Fit? Ada pertanyaan apa nih? Oh, ini titipan Mas Waldo. Nah. Ini Mas Waldo ini punya followers banyak ya, dan kayaknya dari dulu sebenarnya udah dikenal ya Mas ya, sejak ini rame jadi ketua BEM UI nih. Karena dulu pernah yang ngeblokir kereta. 2012 ya? 2012. Nah, ini kan Mas Waldo nih disorot terus nih dari dulu nih, apalagi sejak kemudian masuk ke pemerintahan, masuk ke parpol. Ini kan pasti banyak di Instagram, banyak komen-komen yang menghujat lah atau apalah, hate comment. Nih gimana nih Mas, sehari-harinya mantengin terus nggak tuh ada hate comment, terus kepikiran? Kalau artis kan banyak juga yang ditanyain, gimana nih lu dapet hate comment? Kalau artis ada yang psikologisnya kena apa. Tapi kalau politisi tuh baca nggak sih Mas hate comment tuh? Atau dihapus-hapusin? Jujur saya nggak pernah hapus, saya nggak pernah blok, saya nggak pernah ngelihat itu jadi sebagai sebuah kebencian nggak gitu. Itu berarti kan respon orang terhadap saya. Saya jujur mungkin nanti ke depan kita akan menggunakan itu untuk uji coba policy yang akan saya keluarkan di Tangerang. Oh malah gitu? Iya, pakai ya partnership sama media. Jadi kebijakan itu saya uji di publik dengan begitu. Daripada saya bikin diseminasi di hotel, pesertanya orang-orang yang pasti ikut saya aja gitu loh. Iya nggak sih? Iya, yang penting ada foto ya kan. Foto nanti tidak jadi temuan BPK gitu, aku mohon gitu kan. Jadi maksud saya mungkin akan coba menguji. Saya misalnya nih, saya pengen bikin Tangerang pakai sepeda, kita bagi itu jalan gitu. Saya uji di media, saya uji di akun saya gitu. Jadi saya bisa ngeliat responnya langsung tuh. Ya ada yang hate pasti gitu. Apaan sih lu, dadat gitu kan.
Tapi ya saya kira yang paling penting itu Mas, jauh lebih penting dari itu. Jadi politisi itu paling menderita itu Mas, bukan di hate comment Mas. Tapi nggak dikomenin. Oh iya, sepi. Nah, justru itu yang paling komentar menderita. itu ditunggu-tunggu. Iya, justru yang paling menderita dia udah jungkir balik, udah masuk ini, manjat itu nggak ada yang komen. Menderita nggak jadi politisi kayak gitu. Ada ya Mas yang kayak gitu? Cek aja. Cek aja yang perlu mendesain komentar positif begitu. Maksud saya, come on lah gitu. Kalau saya dari dulu di hate comment, banyak hate comment, berarti banyak juga yang sayang. Tidak ada hate comment, belum tentu ada yang sayang. Gitu. Tapi aku menarik gini Mas, aku pengen tahu gimana Mas Waldo melihat situasi Gen Z kita nih, kota Tangerang gitu ya, dan gimana cara mempengaruhi mereka, karena kan mereka ini kayaknya swing voter. Mereka jujur. Nah itu gimana? Mereka ada apa adanya, mereka otentik. Mereka suka yang otentik. Mereka suka yang nggak dibuat-buat. Mereka pengen diajak ngobrol. Mereka pengen untuk, sebenarnya pas ngobrol tuh nggak minta apa-apa juga. Tapi pengen diajak ngobrol aja. Selama ini nggak ada yang ngerti cara ngobrol sama mereka. Kadang-kadang pura-pura jadi Gen Z. Kalau saya kan nggak pengen pura-pura jadi Gen Z. Saya tinggal bilang aja, gue nggak Gen Z, tapi gue abang lu, namanya milenial gitu loh. Ya. Ayo kita berunding. Dan tenang, gue adalah senior, orang yang lebih tua, yang nggak akan mau ngelawan lu. Saya bilang, karena lu lebih kuat. Saya bilang. Saya termasuk orang nggak mau ngelawan orang yang di bawah saya usianya. Karena pasti kalah. Iya, iya. Dan mereka tuh sebenarnya gitu ya, tipikalnya. Ya? Iya, karena mereka lebih kuat, gizinya lebih bagus. Ya. Mereka tumbuh di era internet. Dibanding kita dulu, ya, yang lahir tahun 90-an. Tapi soal ngasih main bola yang plastik tendang ke sini lagi ya, ke sono bener, gitu. bener. Layangan. Kalau mereka udah mini soccer gitu loh. Tapi soal memastikan mereka ke TPS tuh sulit juga nggak, Gen Z? Enggak sih. Saya banyak dari dulu voter saya Gen Z. Yang penting nyampe aja pesannya. Ya caranya satu aja, nyampe pesannya gimana? Ya kerja, kampanye turun gitu. Iya, iya. Mereka akhirnya ini figur ya Mas, lihat tetap ke pencapaian. Ya pasti mereka tahu, oh ini backgroundnya ini gitu. Terus komen dilihat tuh, oh ini ada serbuan buzzer dari timnya kandidat sebelah nih di Bang Faldo nih gitu. Pasti dia pelajari. Mereka kan dari sini. Ya, mereka lebih paham ya. Lebih paham. Gitu. Yang penting nongkrong bareng mereka. Nggak perlu maksa-maksain sih. Nggak perlu pura-pura Gen Z, bikin acara untuk Gen Z. Come on, mereka nggak semiskin itu. Mereka punya duit. Gitu. Mereka punya harga diri. Ya kan? Nah ini Mas, ada titipan juga nih soal KRL yang lagi rame itu tadi loh, yang tak bahas tadi. Kenapa? Sebagai orang yang dulu pernah memblokir jalur KRL nih, Mas. Oh karena saya waktu itu pedagang yang digusur loh ya. Bukan saya blokir tiba-tiba loh. Nggak Pak Jonan berundingnya nggak benar waktu itu. Nah ini kan kita kan bakalannya kelompok tengah ini, NIK ini cabut apa sih subsidi isunya gimana apa? sih? Isunya apa? Jadi Jelaskan. NIK itu nanti pengguna baca judul doang gua. pengguna KRL ini nanti akan ditentukan by NIK Mas. Jadi kalau yang dinilai mampu gitu untuk tidak menggunakan. Alasannya apa? Karena nah itu dia yang menjadi pertanyaan. Ya karena dia BUMN sih, mungkin dia bisnis ya. Dia kan KAI kan. Subsidinya mau dikurangin gitu Mas. Ya biar kita perlu panggil ininya lah Dirut Dirut KCI gitu. Tanya sekarang gimana bukunya gimana gitu. Why you cabut subsidi gitu. Ya, perlu diberunding begitu, bukan masalah ya kita mesti tahu lah kenapa itu keluar. Pasti kalau feeling saya sih soal subsidi soal budget sih. Ya sama kayak minyak, sama kayak beberapa subsidi yang di-cut kan rata-rata kan soal fiskal kan. Coba tanya aja, mungkin Kompas bisa tanya KCI gitu, kenapa dicabut kalau soal subsidi ya. Tapi sebagai orang yang nanti kalau terpilih sebagai wali kota Tangerang nih, kan mayoritas warga juga mobilitasnya pakai KRL ya Mas ya. KRL people ya. Betul. Nah, ini gimana nih Mas? Saya bukan soal warga saya perlu dapat subsidi atau enggak sih. Saya pengen pastiin mereka punya uang untuk bayar naik kereta. Oh, gitu cara ngelihatnya kalau saya mah. Bukan soal bantuan sosial, tapi soal keadilan sosial. Jadi biar warga Tangerang ini juga ya udah gitu bisa. Duitnya banyak harus saya pastiin mereka punya living cost itu turun karena fasilitas publiknya saya perbaiki. Oke. Nah, ini terakhir ya. Nah, ini titipan lagi nih, Mas. Banyak kali titipan ini. Iya, UI yang produser kita kan adik kelas ente gitu kan. Mengapa kepala daerah menjadi jalan yang Anda pilih? Wah, apakah tidak cukup jadi orang istana? Nah, atau enggak? Kenapa enggak ngejar menteri aja? Nah,
Mumpung udah deket sama Pak Udah Pratik. deket di istana ke wali kota gitu. Ke balai kota gitu. Kenapa nggak di kantor menteri ngejar? Kan ini mau selesai istana. Dan Kan pasti ada, ya saya mungkin termasuk orang yang menyadari bahwa yang namanya kontestasi elektoral itu adalah sebuah privilege bagi seorang politisi bisa ikut di situ sebenarnya. Nggak mudah sih untuk ikut pemilu itu gitu. Jadi ya saya lebih memilih berikhtiar di situ, mencoba jalan itu. Karena selama ini kan ya ada posisi yang political appointee, staff sus, menteri dan sebagainya kan. Tapi kan perlu portofolio yang bagus juga untuk sampai ke sana. Saya tahu diri lah bahwa saya masih 34 tahun, ya ini tahun ke-6 saya serius berpolitik sebenarnya. Oke. Ya saya cukup beruntung lah sebenarnya kan. Tapi ya yang jelas saya kira kontestasi elektoral ini mungkin perlu saya uji gitu, bahwa memang dipilih by election. Tapi kalau nanti, ini pertanyaanku nih, mungkin terakhir nih. Kalau nanti akhirnya terpilih, enggak malah terpilih. Tapi terus Pak Prabowo dan Mas Gibran butuh Mas Waldo di menteri, Istana. lepas nggak ini? Berarti saya berhasil bikin pengangguran 0% di kota Tangerang. Gitu. Oke. Berarti kerja-kerja saya di Tangerang keren banget gitu. Sampai akhirnya diakui gitu ya? Ya kayak pengennya rekam jejaknya begitu. Biar lebih kuat gitu. Saya kira. Nanti warga Tangerang ngerasa, waduh, wali kota kita ditarik jadi Ya mereka menteri, bisa ketemu saya di kantor kementerian nanti. asik. Oke. Tapi di KN. Jauh ya. Jauh. Ya, Tapi aduh. tetap take off-nya dari Tangerang. Oke. Oh, iya. Dekat aja di bandara. Itu Mas Waldo, terima kasih. Thank Terima you, kasih banyak, Tang. Mas Thank you, Waldo. Fitria. Thank you. Kebersamaannya di Gaspol ini kita doakan yang terbaik ya. Thank you. Bisa sukses. Terima sehat kasih. selalu. Nanti bisa sehari 1.500 ya. Ini mau memecahkan rekor muri ya kabarnya. Belusukannya. Capek ya 1.500. Kalau 1.500 chat per hari. Oh, chat Chat ya. yang dibalas per hari 1.500. Ya, berarti HP-nya yang berapa tera tuh? Pakai WhatsApp web Pak kadang-kadang Pak. Jadi kadang-kadang saya bilang ke tim, tunggu ya guys, saya 2 jam balas WA. Balesin WA doang ya? Karena itu cara komunikasi hari ini. Karena mereka harus biasa diajarin untuk komplain. Nanti kalau udah biasa komplain, baru kita bikin apps. Jadi nggak ujuk-ujuk ngasih apps. gitu loh. Itu. Belakangan Itu ini yang metode yang sebenarnya kerja cepat, kerja tuntas itu begitu. Jadi Ya. tiap fase itu harus kita jalani. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk, oke Tangerang ada apps, kalian harus lapor gitu. Orang yang nggak ngerti habitnya gitu Iya. loh. Mereka nggak biasa komplain. Oke. Kan harus dibiasakan mereka komplain dulu karena mereka selama ini dicuekin gitu kan. Gitu. Ya demand-nya ada ya. Iya, Baru gitu. dibentuk apps ya. Gitu. Baiklah, terima kasih Mas Waldo. Thank you, Tang. Selamat Thank you, Fit. melanjutkan belusukan. Itu sahabat kompas.com. Terima kasih, semoga tercerahkan. Saya Tatang Gurito. saya Fitria Farisa. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. See ya.